Dan video ini menjadi contoh bagaimana apologet Muslim Ardiansah dengan pertanyaan ini menghentikan langkah, membungkam, mematikan gaya apologet Oten hanya butuh 3 menit. Ya, 3 menit. Semuanya terdiam, lidah kaku, otak buntu, mulut membisu, menyerah, berserah. Kita pelan-pelan ya, sebagai dua kodrat ya. Kita pelan-pelan ya, dua kodrat itu. Ya. Setuju kalau kita dibilang dua kodrat, kita setuju itu. Dua kodrat ini, yang pertama kodrat sebagai Allah yaitu Tuhan, dan kodrat sebagai manusia yaitu bukan Tuhan. Pertanyaan saya Pak, yang mati di tiang kayu salib ini kodrat yang mana Pak? Kodrat kemanusiaannya. Oh, berarti kodrat yang bukan Tuhan yang mati, betul? Iya, kan karena tubuh jasmaninya adalah manusia. Oke. Kodrat yang manusia ini atau notabene yang bukan Tuhan ini itu mati di tiang kayu salib ya? Ia menjadi penebus karena harus ada penebusan dosa melalui korban, dan korban ini adalah tubuh Yesus yang sejati ini. Jadi fungsinya yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa Pak? Benar, sebagai korban penggenapan di perjanjian lama. Berarti yang nebus dosa Anda bukan Tuhan? Manusia Yesus, tapi bukan Tuhan kan? Yesus. Iya, kesimpulannya yang nebus dosa bukan Tuhan kan? Betul? Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran Pak. Mengambil rupa manusia. Nah, itu dia. Terus sebagai anak manusia dia harus menebus dosa manusia, karena manusia nggak bisa menebus dosa sendiri karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta Islam TV hadir untuk mengedukasi umat agar waspada anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita, yang bergerak melakukan berbagai subhat, menipu, berdusta, bersaksi palsu, menyamar, memanipulasi ayat Al-Quran dan mengubah-ubah hadis yang diarahkan maknanya agar selaras dengan pemberhalaan anak Maryam, menuhankan makhluk, melecehkan Tuhan Sang Pencipta serupa dengan makhluk, bahkan lahir dari makhluk yang dianggap sebagai kemahakuasaan, lalu mati terkutuk hanya untuk mengampuni dosa makhluk. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran Pak. Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini ya. Iya, luar biasa ngibul. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Dukung perjuangan kami dengan cara subscribe, like, dan share. Aktifkan pula tanda loncengnya. Barokallah. Sahabat, tahukah Anda bahwa doktrin penyembahan salah satu warga Bani Israel yang dituhankan sangat lemah dan pasti lemah? Dan video ini menjadi contoh bagaimana apologet Muslim Ardiansah dengan pertanyaan ini menghentikan langkah, membungkam, mematikan gaya apologet Oten hanya butuh 3 menit. Ya, 3 menit. Semuanya terdiam, lidah kaku, otak buntu, mulut membisu, menyerah, berserah. Anda pun bisa mempraktekkan jika ada oknum Oten misionaris mendekati Anda dengan senyum manis dan berbicara manis, seperti umumnya penipu mendekati calon korban, jualan keselamatan dalam nama ngajak memberhalakan salah satu warga Bani Israel, maka gunakan jurus ini. Percayalah, si Oten bakal pamit dalam hitungan detik. Begini jurusnya.
Jadi Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan sih Pak aslinya Pak? Kalau berbicara Yesus sebagai Tuhan, memang dia adalah Tuhan. Sebagai Tuhan, memiliki dua kodrat. Tadi. Oke. Satu. Kita pelan-pelan ya sebagai dua kodrat ya. Kita pelan-pelan ya dua kodrat itu. Ya. Setuju kalau dibilang dua kodrat kita setuju itu. Oke, pertama kodrat apa? Silakan. Kedua kodrat apa? Coba kita pendek-pendek aja ngomongnya. Saya dulu ya. Yang pertama Yesus sebagai kodrat manusia sejati. 100% manusia. Yang saya tulis ya. Saya tulis sebagai kodrat manusia sejati. Oke, yang kedua? Sebagai Allah yang sejati. Sebagai Allah sejati. Oke, saya mau tanya ini Pak. Yang pertama Allah ya, sebagai kodrat Allah yang sejati. Nah, sebagai kodrat Allah yang sejati ini, apakah Allah yang sejati ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan, oke. Clear kita. Allah yang sejati adalah Tuhan. Ya, oke, cepat kita. Nah, sekarang kita ke manusia sejati. Apakah manusia sejati ini Tuhan atau bukan Tuhan? Seolah-olah bukan Tuhan. Manusia sejati. Karena jadi seolah-olah. Ya, kesimpulannya sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan yang manusia sejati. Kalau yang sebagai Allah tadi oke ya. Sebagai Allah tadi sebagai Tuhan. Oke, clear itu. Nah, kalau yang pure manusia ini sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Oke, bukan Tuhan. Oke, jadi ada dua kodrat. Satu sebagai Allah sejati yang notabene Tuhan, dan kedua sebagai manusia sejati yang notabene bukan Tuhan. Kita sepakat dulu di situ, betul? Betul? Bukan Tuhan sih kalau menurut saya. Iya ya, oke, nggak apa-apa Pak. Kita kan di sini diskusi ya Pak ya, betul ya? Kita kan di sini diskusi, nggak ada saling hujat Pak. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah, dari dua kodrat ini, yang pertama kodrat sebagai Allah yaitu Tuhan, dan kodrat sebagai manusia yaitu bukan Tuhan. Pertanyaan saya Pak, yang mati di tiang kayu salib ini kodrat yang mana Pak? Kodrat kemanusiaannya. Oh, berarti kodrat yang bukan Tuhan yang mati, betul? Iya, kan karena tubuh jasmaninya adalah manusia. Oke. Kodrat yang manusia ini atau notabene yang bukan Tuhan ini itu mati di tiang kayu salib ya? Iya, menjadi penebus karena harus ada penebusan dosa melalui korban, dan korban ini adalah tubuh Yesus yang sejati ini. Jadi fungsinya yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa Pak? Benar, sebagai korban penggenapan di perjanjian lama. Berarti yang nebus dosa Anda bukan Tuhan? Manusia Yesus, tapi bukan Tuhan kan? Yesus. Iya, kesimpulannya yang nebus dosa bukan Tuhan kan? Betul? Manusia Yesus bukan Tuhan kan tadi? Betul? Karena ada dua kodrat. Yang pertama kodrat Allah yaitu Tuhan, yang kedua kodrat manusia yaitu bukan Tuhan. Saya tanya, yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa? Anda jawab untuk menebus dosa. Anda sendiri yang mengatakan. Ya, berarti kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh yang manusia atau yang bukan Tuhan, betul? Terima kasih Pak, sudah diam. Saya menghargai diam Anda. Jadi sebabnya dan yang nggak kelihatan itu yang orang panggil Yahweh Elohim Allah pun itu namanya, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Nah, itu dia. Terus sebagai anak manusia dia harus menebus dosa manusia, karena manusia nggak bisa menebus dosa sendiri, karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ini udah melahirkan anak-anak yang bibitnya dosa gitu loh. Nah, yang suci yang kudus itu ya Yesus itu yang datang ke bumi itu. Ya, kalau orang-orang Islam bilang masih ya kan. Manusia kayaknya. Panggil apa? Alhamdulillah gitu ya. Saya bilang. Ibu panggil apa? Yesus apa? Panggil Yesus. Pada saat saya ada yang keluar tuh di hati saya. Saya diginiin. Suruh jangan nyebrang. Makasih ya Tuhan Yesus. Saya bersaksi bilang sama pendeta, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya terus udah mati nih. Kan di sana ada deksos, saya ketakutan. Jadi saya nyebrang. Pada mata saya ngeliat itu udah kesonong semua. Kenapa yang ini? Nah tiba-tiba kayak ada di stop begini. Weng, 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 weng. Itu kenapa tuh mas? Weng, 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 weng.
Itu mujizat Yesus. Tadi Ibu sebut Yesus kan? Iya. Itu mujizat. Terus orang dari sana nyurakin, hati-hati. Nah sahabat, beginilah cara menghadapi Oten yang diajarkan oleh Bang Adriansah. Oten langsung terdiam kan? Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, mau pakai argumentasi apapun akan berada di posisi serba salah. Dalam doktrin kekristenan, sekali lagi doktrin ya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia dalam rupa manusia, yang inkarnasi menjadi manusia untuk misi penebusan dosa manusia. Pertanyaan, apakah saat di dunia Yesus adalah Tuhan? Dalam doktrin Kristen meyakini dua kodrat. Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Walaupun ini hasil konsili ratusan tahun kemudian setelah kenaikan Yesus ya. Jadi bukan ajaran Yesus. Kita tidak akan menemukan ayat Yesus mengaku 100% manusia, 100% Tuhan ya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan dalam rupa manusia. Apalagi mengajarkan presentasi 100% manusia, 100% ilahi. Sama sekali tidak pernah. Tapi bagi Kristen, tak peduli Yesus mengajarkan atau enggak. Yang penting dalam ajaran Paulus yang surat-suratnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, mengambil rupa manusia ya. Nah, kalau kita tunjukkan ayat-ayat pengakuan Yesus yang tak bisa apa-apa, mereka bilang, "Oh, itu dalam kemanusiaannya." Karena Yesus 100% manusia, menjalani kodrat sebagai manusia, lemah, kedagingan. Nah, begitu kita tanya, di mana ayatnya posisi Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan 100%? Pasti kebingungan juga, ya. Oh, setelah bangkit dari kematian dalam tubuh kemuliaan, tubuh rohani lalu naik ke surga, itu 100% ilahi misalnya ya. Setelah bangkit dari kematian, terus ngabisin ikan goreng, masa iya itu tubuh rohani? Bingung lagi. Jadi apapun jawabannya, apapun alasan akan membentur argumentasi atau logika bahkan ayat yang ada di kitab mereka sendiri. Bingung pasti. Iya. Jadi apapun argumentasinya pasti menimbulkan 1001 pertanyaan yang beranak, bercucu, bercici, berbuyut. Pasti. Dan semuanya nggak bakal terjawab tuntas. Jadi kalau ngadepin misionaris yang ngajak murtad sahabat, kasih pertanyaan begini. Dijamin nggak bakalan bisa jawab. Kecuali muter-muter lalu kabur. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Ibu percaya saat ini kita doa Ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Maaf. Nah, inilah juga pentingnya kita belajar kristologi supaya nggak jadi korban gitu. Dan malah kita nantikan, nah awas nanti ya kalau ketemu misionaris akan saya hadapi dengan cara seperti ini. Ini penting sahabat ya. Nah sekarang terkait soal penyaliban ya. Dalam doktrin kekristenan, Yesus adalah Tuhan yang mati di salib untuk menebus dosa orang Kristen. Lah Tuhan kok mati? Mereka bilang, kan Yesus punya dua natur, 100% manusia, 100% ilahi. Yang mati itu tubuh kemanusiaan. Itu yang paling kita sering dengar ya. Yang mati itu tubuh kemanusiaannya. Tuhannya nggak mati, ilahinya nggak mati. Yang mati tubuh kemanusiaannya. Rohnya tidak mati. Rohnya tidak mati. Lah kalau begitu kita semua bisa menjadi Tuhan dong. Karena kita pun sama seperti Yesus punya jasmani dan rohani. Jasmani bisa mati, rohani tak mengenal mati. Jasad mati, roh kembali ke Tuhan Sang Pencipta. Nggak ada matinya. Roh kan nggak ada matinya kan. Semua manusia termasuk Yesus keadaannya sama. Kalau gitu apa bedanya dengan kita? Kalau soal rohnya tidak mengenal mati. Bingung kan? Terus masalahnya bagi Oten tidak berhenti sampai di situ. Ya, bukan lagi soal kematian Yesus sebagai manusia, tapi soal kehancuran doktrin kekristenan jika yang diklaim menebus dosa ternyata manusia, bukan Tuhan. Berarti manusia satu mati menebus dosa manusia lain. Manusia Yesus mati disalib menebus banyak manusia lain yang menuhankannya. Ini jadi persoalan. Ya, langsung membentur bahkan memporak-porandakan jantung doktrin kekristenan yang paling pokok tentunya. Nah,
Kalau manusia bisa menebus dosa, ngapain Tuhan inkarnasi? Ayo, ini jadi pertanyaan. Bisa nggak dijawab? Masih mau berdalih? Oh, tapi yang menebus dosa harus manusia yang tak berdosa, dan itu adalah Tuhan sendiri. Karena manusia tidak suci dari dosa. Semua telah berbuat dosa, gegar Adam. Setiap manusia ada kodrat berbuat dosa. Nah, Yesus satu-satunya manusia yang tak berdosa, karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa orang percaya. Nah, gitu biasa gitu kan. Argumen seperti ini jelas membentur ayat Paulus. Roma pasal 3 ayat 23 dan pasal 5 ayat 12. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, pertanyaan, Yesus orang atau bukan? Orang, kelar hidup loh. Kena ayat Paulus, semua orang telah berbuat dosa, termasuk Yesus. Yesus orang termasuk dong. Ada nggak ayat pengecualian bahwa semua orang telah berbuat dosa kecuali Yesus? Ada? Nggak ada, ya, nggak ada. Kalau kita di Muslim, enak, setiap manusia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Mau Yesus mau bukan Yesus, semuanya lahir dalam keadaan tidak berdosa. Kullu mauludi yuladu alal fitrah wa bidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tua yang menjadikan mereka secara Yahudi, Nasrani atau Majusi. Iya, beda. Kalau di Kristen begitu brojol, udah dapat dosa tuh. Dituduh berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Baik orang apa bukan? Orang, berarti berbuat dosa juga dalam iman Kristen. Kalau dalam Islam, semuanya lahir suci tanpa dosa. Kapan dia berbuat dosa? Berbuat dosa ketika dia melakukan pelanggaran hukum Tuhan di usia balik. Ketika dia sudah berakal, sudah dia balik. Masih bocah kecil nggak kena dosa dia. Itu adilnya di Islam, ya kan? Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, yang menebus dosa itu manusia atau Tuhan? Mau dijawab Tuhan, bermasalah. Mau dijawab bukan Tuhan pun bermasalah. Apapun jawabannya menimbulkan masalah dan menimbulkan pertanyaan baru yang membentur doktrin pokok mereka. 3 menit membungkam Oten. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Fakta Islam TV, edukasi untuk umat melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.